Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Diki Fergian, NPM 222111101 dari Fakultas Hukum Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Indonesia. Terbentuknya bangsa Indonesia. Indonesia sejak diproklamirkan kemerdekaan negara ini menganut falsafah bahwa hanya ada satu bangsa di wilayah negara Republik Indonesia, yaitu bangsa Indonesia. Hal ini sesuai tekad para pemimpin Indonesia yang tercetus pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Tetapi kemudian perlu dipahami lebih dalam bahwa konteks satu bangsa yang diucapkan dalam Sumpah Pemuda tersebut sangat berusaha historis, di mana semua manusia atau kelompok manusia Anda boleh menyebutkan dengan suku bangsa yang terdiam di wilayah Indonesia punya majikan yang sama, yaitu pemerintah Belanda yang diwakilkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ini yang kemudian menyebabkan bahwa rasa persatuan atau kesadaran akan kebutuhan bersama untuk menentang kolonialisme dalam bentuk apapun kemudian menjadi manifest dengan munculnya rasa kebangsaan Indonesia. Tetapi harga diingat bahwa proses penaklukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berlangsung cukup sukses hanya di Pulau Jawa. Sedangkan di bagian timur dan barat dari Indonesia malah berlangsung dalam periode yang amat singkat, kurang dari 45 tahun. Secara legal formal, dalam hukum internasional mengatur tentang kepemilikan suatu wilayah yang dinyatakan terra nullius oleh hukum internasional yang kemudian mensyaratkan adanya keefektifan pemerintah di wilayah yang dikuasai baik secara politik, hukum, dan ekonomi. Aceh dan Papua Barat adalah wilayah terakhir yang kemudian secara efektif dikuasai dimasukkan ke dalam wilayah Hindia Belanda. Adapun proses terbentuknya Indonesia dari sejak awal pergerakan kemerdekaan dari tindasan pemerintah kolonial Hindia Belanda, dimulai dari daerah-daerah lokal setingkat provinsi, kabupaten. Kalau sekarang hal ini wajar karena mengingatkan bahwa rasa kebangsaan di tingkat lokal sangat kuat. Ini terbukti hingga saat ini. Kemudian setelah pemerintah Belanda menerapkan politik etis, di Indonesia mulai terbentuk segolongan elit, terdidik dan terpelajar di seluruh kepulauan Indonesia yang kemudian mentransformasikan dirinya dengan identitas keindonesiaan dalam wujud Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda yang berwadah dalam Himpunan Indonesia. Pada saat yang sama, partai-partai politik atau menyampaikan partai politik tidak ada yang menggunakan identitas keindonesiaan. Sebagai contoh, Budi Utomo, Syarikat Islam, kecuali PKI. Saat itu hanya Partai Komunis Indonesia lah yang menggunakan identitas keindonesiaan. Walaupun mereka tidak bisa mengklaim bahwa dalam pergerakan kemerdekaan mereka adalah pelopor penggunaan nama Indonesia, karena pada awalnya pun mereka menggunakan nama Perserikatan Komunis Hindia. Harus diakui bahwa dua organisasi politik inilah yang memperkenalkan identitas keindonesiaan pada dua internasional, PI untuk ke luar negeri dan PKI untuk ke dalam negeri, dan kemudian menjadi sandaran bagi partai politik-politik yang berbasis nasionalisme untuk menggunakan identitas keindonesiaan. Sehingga proses adanya kesadaran keindonesiaan ini kemudian lebih dikarenakan adanya penindasan secara politik, ekonomi, dan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda tanpa adanya kesadaran luhur akan pentingnya federasi yang longgar antar bangsa di wilayah Indonesia. Setelah itu adapun proses pemerdekaan dan kemerdekaan Indonesia. Proses penyatuan Indonesia yang sedikit mengambil bentuk keterpaksaan mulai mengemukakan pendapat ketika pemerintah fasis Jepang memberikan sedikit kemerdekaan untuk merancang proses kemerdekaan Indonesia kepada para pemimpin Indonesia. Pikiran-pikiran yang kemudian mengemukakan kemudian
malah menjadi manifest dalam bentuk negara integralistik yang dalam sejarah perjalanannya justru anti demokrasi dan menjanjikan tiap rejim yang memerintah tidak menghormati hak asasi manusia. Hal ini kemudian menjadi basis legalitas pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia. Pikiran tentang negara integralistik ini sebenarnya sangat dijiwai oleh paham kosmologi Jawa yang sangat feodal itu, yang sayangnya justru diadopsi oleh para pemimpin Indonesia. Mungkin ini berkaitan dengan banyaknya pemerintah Indonesia yang berasal dari Jawa, yang kemudian justru menciptakan suatu monster yang menyelewengkan segala kearifan lokal masyarakat adat di Indonesia. Dan hal ini kemudian menimbulkan resistensi daerah-daerah di luar Jawa yang menolak hegemoni Jawa atas pemerintah di Indonesia, sehingga yang diciptakan oleh setiap pemerintahan di Indonesia bukannya rasa kebanggaan Indonesia, tetapi malah memunculkan adanya sentimen keindonesiaan. Proses yang terjadi dengan pemaksaan ini malah diteruskan oleh rejim militer Orde Baru. Proses yang sama kemudian terjadi pada wilayah Timor Leste atas nama integrasi wilayah tersebut, dimasukkan secara melanggar hukum internasional ke dalam wilayah Indonesia. Pada saat yang sama di Aceh dan di Papua juga terjadi kekerasan yang sistematis demi melanggengkan ideologi militer yang persatuan dan negara integritas. Sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemerdekaan Indonesia itu ditangani dengan dibacanya teks proklamasi oleh Bapak Soekarno dan didampingi oleh Bapak Hatta. Teks proklamasi tersebut dibacakan di Jalan Pengasahan Timur nomor 56 tanggal 17 Agustus 1945. Untuk mengetahui lebih lanjut, adapun tanggal 29 April 1945, BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Zumbi Sosakai, yang didirikan oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan 63 orang, diketuai oleh Bapak Rajiman Widyodiningrat. Dan pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom meledak di kota Hiroshima, Jepang. Pada saat itu, padahal Jepang sedang menjajah Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI kemudian berganti pada tanggal menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi Inkai, dan diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua kembali dijatuhkan di kota Nagasaki yang membuat negara Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, yang membuat para pejuang Indonesia semakin mempersiapkan kemerdekaannya. Saat kembali Soekarno dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang benar-benar menyerah pada sekutu, dan pada tanggal 16 Agustus 1945, dini hari para pemuda membawa Soekarno beserta keluarga dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Dan Ahmad Subarjo di Jakarta menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, diutuslah Yusuf Kunto menjemput Soekarno dan keluarga dan juga Hatta. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Awalnya dibawa ke rumah Nishimura, baru kemudian dibawa kembali ke rumah Laksamana Maeda untuk membuat konsep kemerdekaan. Teks proklamasi pun disusun pada dini hari yang diketik oleh Sayuti Malik. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, pagi hari di kediaman Soekarno, Jalan Pengasahan Timur nomor 56
Teks proklamasi dibacakan tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dan dikibarkanlah bendera merah putih yang dijahit oleh istri Soekarno yaitu Fatmawati. Peristiwa tersebut disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia dan pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengambil keputusan pengesahan Undang-Undang 1945 dan terbentuknya NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terpilihnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.